pagi hari ini kita masih bisa melakukan ibadah skala minggu bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk kami pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah skala minggu Bapa. Engkau berkati mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, masih semangat kan? Kalau gitu kita bangkit berdiri, kita akan pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami Bapa. Tuhan, sebenarnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Kau berkati Bapa, biar persembahan kami dapat bermanfaat Tuhan. Kau juga berkati Tuhan bendara yang mengelola Bapa, biarlah Kau campurkan urapan-Mu saja Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan pujikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku
sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan pujikan berjuta tangan. Berjuta tangan terulur menantikan uluran kasih dan pengharapan hadapi masa depan. Berjuta tangan terulur menantikan kasih yang besar darimu Tuhan. Ampunilah bangsaku, ini tanganku, ini kakiku, putuslah aku, bintangkan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Berjuta tangan terulur menantikan uluran kasih dan pengharapan hadapi masa depan. Berjuta tangan terulur menantikan kasih yang besar darimu Tuhan. Ampunilah bangsaku, ini tanganku, ini kakiku, putuslah aku, bintangkan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Ini tanganku, ini kakiku, putuslah aku, bintangkan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Indonesiaku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat pada kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kau berkati Tuhan guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati telinga kami Bapa, buka telinga kami Tuhan, supaya kami dengar-dengar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam anak-anak, selamat pagi. Ya, Tante sangat senang sekali bisa bertemu kalian dengan keadaan sehat ya, tentunya dengan sukacita. Nah, pada pagi hari ini Tante Yuli akan membagikan berkat buat kalian tentang kebenaran firman Tuhan. Yuk kita akan saksikan video berikut ini.
Nah, anak-anak sudah melihat toh video tadi? Nah, ada anak kecil itu tadi ya, ada anak laki-laki. Nah, Tuhan mengutus dia untuk memegang ya, memegang tanda ataupun tanda panah arah jalan gitu ya, yang berbentuk salib tadi. Terus ada panahnya, tujuannya apa gitu ya? Tujuannya supaya orang-orang yang lewat itu tidak salah jalan. Akhirnya anak-anak itu sangat senang sekali ya, sangat senang sekali karena Tuhan sudah mengutus dia, gitu ya. Tuhan mengutus dia. Nah, hari pertama dia bersemangat, semangat karena Tuhan mengutus saya ini. Ya, anak yang masih kecil ini diutus oleh Tuhan. Ya, dia senang sekali. Hari kedua anak-anak mulai berkelelahan ya, dia mulai capek. Ada angin, bahkan hujan toh. Ada sedikit hujan, akhirnya anak itu mulai capek, gak kuat lagi, dia terduduk. Terus dia terduduk, bahkan karena saking capeknya akhirnya dia terjatuh. Bahkan arah panahnya tadi juga sempat terjatuh. Nah, terjatuh, pada akhirnya anak-anak
sampai dia terjatuh, itu mimpi gitu ya. Itu mimpi bahwa dia diingatkan kembali. Nah, diingatkan kembali bahwa Tuhan memberikan tugas itu memegang arah panah supaya orang-orang itu tidak salah jalan, begitu ya. Dia mulai bangun lagi, dia bersemangat lagi sampai dia memegang itu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Bahwa Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan anak tersebut. Tuhan datang kepada dia sambil dipeluk. Aduh, senang sekali ya kalau dipeluk Tuhan. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan itu selalu menepati janjinya. Karena aku akan datang. Nah, aku akan datang kembali. Nah, Tuhan kan seperti itu. Nah, akhirnya dengan kelelahan, dengan kecapean anak itu, Tuhan datang memeluk dia. Aduh, senang ya kalau dipeluk Tuhan. Nah, ingat bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, itu firman Tuhan yang bisa Tante sampaikan kepada anak-anak. Ketika pada sini ada salah satu nabi, yaitu Nabi Yesaya. Dia juga gitu ya. Nabi Yesaya itu sangat senang sekali bahwa dia itu bertemu dengan serafim. Nah, siapakah itu serafim? Nah, itu adalah malaikat. Yesaya juga seperti itu, banyak tantangan di dalam pelayanannya, banyak hambatan yang dalam pelayanannya, tetapi dia mau untuk menjadi alat Tuhan. Dia mau dipakai Tuhan, sungguh luar biasa. Meskipun ada tantangan yang begitu berat, tetapi Nabi Yesaya tetap maju. Karena dia tahu apa? Karena Nabi Yesaya, dia merasa bahwa dirinya itu ditebus oleh Tuhan, ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Maka daripada itu anak-anak, apa yang harus kita lakukan? Kalau seperti anak kecil itu, dia bersedia untuk memegang Tuhan, ya, memegang janji Tuhan bahwa aku akan datang, ya, aku akan datang. Dia setia melakukannya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau anak kecil itu bersedia untuk melakukannya, tentunya kita sebagai anak-anak sekolah minggu Sikinakit yang luar biasa, kita juga seperti itu. Kita bersedia melakukan kebenaran firman Tuhan. Loh Tante, saya kan masih kecil, saya nggak bisa ngomong, bagaimana gitu ya. Hal yang kecil, misalkan kalian di rumah, ya, kalian di rumah disuruh ibu untuk membeli sesuatu, gak usah ngenteni, harus langsung dikerjakan. Itu salah satu. Terus misalkan kalian itu di sekolah, nah di sekolah, misalkan teman kalian tidak mempunyai pensil, nah kalian mempunyai lebih, nah dipinjamkan. Apakah anak-anak pernah melakukan hal itu? Pernah pastinya ya, anak-anak yang hebat. Di situ anak-anak, loh Tante saya itu nggak bisa ngomong, kalau mau bersaksi ya opo, kan saya ini masih kecil, nggak bisa ngomong. Gak perlu ngomong banyak, tetapi kalian melakukan itu, Tuhan senang melihatnya. Loh, Jojo itu ternyata anaknya baik ya, gak banyak omong, tapi nah di saat temannya susah, temannya nggak punya pensil, mungkin Jojo punya makanan lebih, dia mau berbagi. Itu maksudnya Tante. Karena Jojo tahu bahwa Tuhan itu mengasihi Jojo. Tuhan sudah cinta sama Jojo, Tuhan sudah sayang sama Jojo. Bukan hanya Jojo saja gitu ya, tapi anak-anak yang lain, anak-anak semua yang di pos-pos masing-masing, semua Tuhan sayang. Mari kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Yuk, kita akan baca ayat mas kita, Yesaya 1 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan mau pergi? Maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Penekanannya di yang terakhir ya anak-anak. Ayat yang terakhir di sini. Maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Itu kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus siap untuk membagikan berkat.
Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menebus dosa kita, maka anak-anak pun juga membalas cinta kasih Tuhan, membalas kebaikan Tuhan dengan cara apa? Bersaksi tentang kebaikan Tuhan buat teman-teman kita, terlebih teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Oke, itu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang bisa Tante sampaikan buat anak-anak. Semangat untuk melayani Tuhan, tetap bersukacita. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan boleh berikan buat kami. Kami mengucapkan syukur Engkau sudah menebus kami. Kami adalah orang yang berdosa, tetapi Engkau Tuhan mau menebusku. Maka daripada itu Tuhan, kami ingin melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan buat kami, bersaksi kepada orang lain, mengasihi Tuhan kepada orang lain dengan apa yang kami lakukan ya Bapa, dengan tingkah laku kami. Tuhan biarlah kehidupan kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk sekolah minggu yang ada. Tuhan Engkau akan memberkati anak-anak yang ada. Mari Tuhan Engkau memberikan hikmat-Mu sehingga anak-anak sekolah minggu yang ada boleh berhasil. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih untuk setiap gereja yang sudah Tuhan boleh berikan buat kami. Engkau akan memberkati Opa Harun sebagai gembala kami. Biarlah Engkau akan mengurapi dalam masa tua mereka. Tuhan Engkau akan berikan kesehatan yang sempurna sehingga Tuhan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bangsa negara kami pun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mencintai bangsa Indonesia. Tuhan Engkau akan selamatkan melalui kehidupan kami Tuhan. Nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.